Kula nuwun sewu Gusti ingkang Maha Welas Asih. Kawula saweg bang winga-winga jin setan kang tak utusi badya sebarang waja lelayu sebat. Hamba dateng rawuh ing papan menika ajeng nyuwun pitulungan saking Gusti. Dan dia terkejut bukan main ketika melihat kepala yang kemarin sudah tidak mempunyai bola mata. Kali ini kedua matanya kembali lagi dan sedang melotot ke arah Parung serta menyemburkan darah dari mulutnya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan kali ini gue akan membawakan cerita tragedi horor yang dialami oleh seorang laki-laki bernama Agni. Tapi sebelum gue lanjut, gue mau infoin buat pasukan Lentera Malam yang mau jadi narasumber dan kalian tinggal di wilayah Jabodetabek. Kalian bisa langsung aja DM ke IG-nya Lentera Malam. IG-nya ada di @lenteramalam.id. Dan buat kalian yang mau rekomendasiin cerita buat dibawain sama gua ataupun Adit, kalian bisa juga DM ke IG pribadi gua. IG-nya ada di @jamaluddindaris. Oke, kita lanjut. Cerita tragedi horor ini dialami oleh Agni saat dia berusia 5 tahun. Dimana cerita ini mengisahkan tentang tragedi sebuah pabrik di desanya yang meminta tumbal supaya pabrik ini tetap berdiri. Dan tragisnya, tumbal tersebut sudah memakan korban dari karyawan pabriknya sendiri, termasuk orang tua dari Agni yang bekerja di pabrik itu. Nah, untuk keseluruhan ceritanya, ini sudah dirangkum oleh Agni sendiri, berdasarkan kesaksian dari kakeknya yang bernama Mbah Pujo, dan juga orang-orang di desa sekitarnya yang masih mengingat kejadian ini. Dan buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkapnya, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor kita mulai. Cerita ini bermula ketika ada seorang juragan besar dan kaya raya bernama Pak Junet mendatangi kepala desa. Beliau berniat mendirikan sebuah pabrik sohun di salah satu lahan kosong yang cukup luas. Beberapa penduduk setuju akan rencana beliau dan sebagiannya lagi kontra dengan alasan pencemaran lingkungan dan mematikan produksi pangan desa. Namun, kepala desa menimbang dan mengukur kesetaraan antara keuntungan dan kerugian yang akan diterima oleh desa apabila menerima tawaran dari Pak Junet. Pak Junet juga berani membayar mahal untuk lahan kosong yang akan didirikan pabrik di atasnya. Dan beliau juga bersedia membayar pajak tanah ke kas desa di setiap tahunnya. Hingga akhirnya kepala desa menyetujui tawaran dari Pak Junet, yang tentunya dengan musyawarah oleh beberapa tokoh masyarakat dan sesepuh desa. Kemudian Pak Junet mulai membangun pabrik di desa itu, di mana proses pembangunan pabriknya saat itu berjalan begitu cepat. Hanya perlu waktu 7 bulan untuk pabrik seluas 1 hektar berdiri kokoh lengkap dengan area limbah. Pak Junet mengerahkan 500 kuli bangunan yang bekerja selama kurang lebih 18 jam untuk bisa mencapai target selesai pembangunan pabrik. Diketahui, Pak Junet mengambil kuli-kuli tersebut dari sekitar wilayah desa. Dengan upah mingguan Rp5.000,
saat itu sudah mampu sedikit meringankan beban ekonomi penduduk desa dibandingkan harus menggarap sawah. Sehingga banyak yang terpedaya oleh kebijakan dari Pak Junet. Dan bagi orang-orang desa kala itu, Pak Junet merupakan orang yang rendah hati dan tidak pelit. Semenjak pabrik sohun milik Pak Junet dibuka, Pak Junet membuka lowongan besar-besaran, yang tentu saja lowongan tersebut merupakan peluang bagi warga desa di sekitar pabrik. Bahkan menjadi buruh pabrik saat itu adalah pekerjaan yang banyak diidamkan oleh warga desa. Hingga banyak warga desa yang beralih pekerjaannya menjadi buruh pabrik. Singkat cerita, di saat lowongan pabrik sohun ini dibuka, bersamaan dengan itu lahirlah Agni, seorang anak laki-laki yang lahir dari pasangan suami istri bernama Pak Rum dan juga Ibu Parmi. Pak Rum yang menjadi kepala rumah tangga dan sadar akan kebutuhannya yang kian bertambah, akhirnya dia ikut mendaftarkan dirinya sebagai buruh pabrik. Dan saat itu hampir semua pendaftar dinyatakan diterima di pabrik karena Pak Junet memang membutuhkan ribuan buruh untuk menjalankan bisnisnya. Nah, pada saat itu juga, jam kerja yang ditetapkan oleh Pak Junet terhitung tidak manusiawi, di mana Pak Junet memberlakukan 14 jam kerja bagi buruh laki-laki dan 12 jam kerja bagi buruh perempuan. Dengan upah yang tidak begitu besar, hanya 2.500 yang dibagikan setiap hari Sabtu di setiap minggunya. Namun hal tersebut bukan masalah bagi seorang Pak Rum, mengingat dirinya baru saja dikaruniai seorang putra dan pastinya akan membutuhkan banyak biaya untuk menyokong pertumbuhan ekonominya. Nah, karena Pak Rum ini terkenal orang yang tekun dan rajin selama bekerja, Pak Junet pun berinisiatif menaikkan posisi Pak Rum menjadi kepala produksi. Begitu bahagianya Pak Rum saat itu, dan menganggap semua itu adalah berkah dari Tuhan, sekaligus rezeki untuk anaknya yang baru lahir. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, pabrik Pak Junet kian eksis. Terlebih penggunaan mesin-mesin produksinya yang tergolong mewah di zaman itu. Alhasil, produksi sohun milik Pak Junet selalu mencapai target. Bahkan sohun pabrik Pak Junet juga terkenal dengan produknya yang bagus dan berkualitas. Hingga pelanggannya sudah sampai keluar kota dan provinsi. Di tahun 1987 kejayaan pabrik Pak Junet mulai redup, dikarenakan peminat sohun pada saat itu kian turun drastis. Dan ditambah kabar dari Pak Junet yang terkena stroke ringan, sehingga beliau sudah jarang mengunjungi pabrik dan memantau produksi pabrik miliknya. Tapi sebulan sekali biasanya Pak Junet ini datang ke pabrik dengan menaiki mobil bersama supir pribadinya. Dan itu pun hanya sebentar. Dan di setiap kunjungannya ke pabrik beliau selalu mengajak Pak Rum ke area limbah pabrik yang lokasinya ada di belakang wilayah pabrik dengan area yang tertutup dan hanya ada beberapa kolam-kolam yang berisi limbah-limbah sisa produksi sohun. Nah, di samping area limbah terdapat sekota kamar mandi yang cukup luas berukuran 3 x 3 meter yang di dalamnya berisi sumur dan area pemandian untuk beberapa buruh yang menginap di pabrik. Saat itu nggak ada yang tahu apa yang dilakukan Pak Junet dan Pak Rum tiap kali mereka masuk ke area limbah. Namun gosip yang beredar bahwa setiap 1 bulan sekali Pak Junet selalu datang dengan membawa sekantong kresek hitam. Hingga akhirnya salah satu buruh bernama Pak Yadi tidak sengaja memergoki Pak Junet menunjukkan isi kantong kresek tersebut kepada Pak Rum di ruang produksi. Ceritanya ini diawali oleh Pak Yadi yang waktu itu kebetulan dia masih membersihkan mesin produksi. Namun Pak Junet dan Pak Rum tiba-tiba masuk dengan menutup pintu depan ruang produksi. Lalu Pak Yadi pun bersembunyi dan melihat apa yang ada di dalam kantong kresek hitam. Yang ternyata isi dari kantong kresek hitam itu adalah kepala manusia. Pak Yadi berkali-kali mengingat detail kejadian yang dia lihat langsung dengan kedua matanya. Pak Yadi sangat yakin kalau dia tidak salah lihat. Dan setelah Pak Junet menunjukkan isinya, bersama Pak Rum mereka menuju area limbah. Dan setelah itu Pak Yadi tidak tahu apa yang akan dilakukan Pak Junet selanjutnya. Semenjak kejadian itu,
Desas-desus mulai semakin menyebar, bahkan sudah menjadi rahasia umum bagi buruh pabrik milik Pak Junet. Namun tidak satupun buruh yang berani menanyakan kebenarannya, baik kepada Pak Rum maupun Pak Junet. Mereka memilih tidak ikut campur dengan urusan atasannya. Lagi pula banyak yang segan dengan Pak Junet atas kebaikan beliau selama ini, sehingga tidak ada satupun yang berani mengusik kehidupan Pak Junet. Oke, kita beralih ke sudut pandang Pak Rum yang menceritakan kejadiannya ke Mbah Bujo. Awal Pak Rum diangkat menjadi kepala produksi, Pak Junet sudah mewanti-wanti bahwa bisnisnya ini mungkin tidak akan bertahan lama. Bahkan beliau bisa memprediksi jika pabriknya hanya bisa bertahan sekitar 5 tahun lagi. Dan benar saja, 4 tahun sudah Pak Rum mengabdi kepada Pak Junet. Semua berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Namun memasuki tahun kelima dari perkataan beliau, bisnis Pak Junet mulai mengalami kritis. Penjualan sudah tidak mampu lagi mencapai target, dan Pak Junet juga sering cerita kalau hutangnya mulai menumpuk di mana-mana. Pak Rum sempat menyarankan Pak Junet untuk memberhentikan beberapa buruhnya. Toh saat itu produksi juga tidak sebanyak dulu waktu ketika masih berjaya. Namun Pak Junet menolak keras sarannya, dan Pak Junet sempat berkata, jika beliau tidak mau mengorbankan buruh-buruhnya, karena menurut beliau, mereka punya keluarga yang harus dihidupi, dan beliau rela mempunyai hutang yang banyak ketimbang buruh-buruhnya ini tidak bisa makan. Dan mendengar jawaban dari Pak Junet, Pak Rum saat itu hatinya langsung terenyuh. Beliau adalah sosok bos yang langka, di mana beliau lebih memilih berkorban daripada mengorbankan. Tapi perkataan Pak Junet hanyalah bualan semata, sebelum akhirnya Pak Rum tahu semua kebusukannya. Tepatnya hari Kamis malam Jumat Kliwon. Sekitar jam 4 sore Pak Junet datang menaiki mobil diantar supirnya. Pak Junet datang dan membawa sekantong kresek warna hitam. Setelah itu beliau mengajak Pak Rum ke area limbah. Di sana beliau sedikit cerita bahwa beliau sudah memikirkan matang-matang jika beliau harus mengambil sikap demi keberlangsungan hidup buruhnya. Pak Junet sudah mengambil keputusan jika beliau akan meminta pertolongan kepada makhluk yang ada di sumber mata air yang letaknya ada di kaki gunung terbesar di daerahnya. Nah, di tahun itu memang bukan suatu hal yang mengejutkan jika ada seseorang meminta pertolongan bukan kepada Tuhan, karena zaman itu orang-orang di desa masih banyak yang menganut kepercayaan tersebut. Pak Rum sempat mengingatkan Pak Junet supaya tidak mengambil keputusan tersebut. Namun sepertinya Pak Junet sudah bersikeras dengan keputusannya. Bukan tanpa sebab Pak Rum mengingatkan Pak Junet akan keputusannya, karena Pak Rum sendiri sudah sangat paham dengan sumber mata air yang dimaksud oleh Pak Junet. Sumber mata airnya bernama Pancuran 5, sebuah pemandian air panas yang berada tepat di kaki gunung, yang inisial depan hurufnya berawalan dari huruf S. Dan tempat itu sudah terkenal disucikan atau dikeramatkan, dan juga memang orang-orang biasanya datang untuk meminta sebuah bantuan atau kekayaan. Pak Rum kembali terkejut ketika Pak Junet membuka isi kantong kresek hitam yang dia bawa, yang di dalamnya ada kepala seorang laki-laki yang bercucuran darah dari hidung dan telinganya. Kedua bola matanya juga telah menghilang. Mulutnya menganga seperti telah dicekik oleh seseorang. Ini hanya pengorbanan kecil, Rum. Mending mengorbankan satu nyawa dibanding harus kehilangan banyak nyawa. Tapi laki-laki itu siapa, Pak? Dan diketahui bahwa laki-laki tersebut merupakan salah seorang tumbal yang dikorbankan melalui kecelakaan lalu lintas di sebuah alas yang dikenal angker di daerah yang cukup jauh. Saat itu juga Pak Junet meminta Pak Rum untuk mengubur kepala tersebut di celah-celah kolam limbah. Pak Rum yang hanya seorang bawahan tidak mampu mengelak apapun yang diperintahkan oleh Pak Junet. Hingga akhirnya
Pak Rum terpaksa mengubur kepala laki-laki itu. Jangan bilang siapa-siapa, Rum. Ini rahasia kita berdua ya. Ini juga buat kebaikan kita dan buru-buru yang lain. Tolong jaga kepercayaanku. Aku udah gak tahu lagi mesti gimana, Rum. Ini cuma jalan satu-satunya. Setelah itu Pak Junet berpamitan pulang. Beliau berpesan bahwa bulan-bulan berikutnya dia akan selalu datang di setiap Kamis sore malam Jumat Kliwon. Dan entah kenapa sejak saat itu, Pak Junet berubah menjadi orang yang sedikit arogan. Hingga saat itu Pak Rum lebih memilih diam akan kabar yang beredar di kalangan buruh pabrik mengenai sesuatu yang dibawa oleh Pak Junet di dalam kantong kresek hitamnya. Nah, suatu hari, tepat hari Rabu malam, tiba-tiba Pak Junet ini datang ke pabrik. Dan kebetulan malam itu adalah giliran Pak Rum yang sedang ronda di pabrik bersama kedua teman buruhnya. Pak Rum pun langsung diajak masuk ke mobil Pak Junet. Lalu dia dibawa ke arah utara, ke jalan menuju Gunung dan Pancuran 5. Kurang lebih 4 jam perjalanan mereka pun tiba di Pancuran 5. Dan jam saat itu sudah menunjukkan jam 11 malam. Tidak ada siapapun di sana selain mereka bertiga, Pak Rum, Pak Junet, dan supirnya. Setelah turun dari mobil, Pak Junet memerintahkan supirnya untuk menyiapkan sesajen untuk memulai ritual. Mereka pun jalan menuju lokasi dan menuruni tangga dari tanah sekitar 300 meter. Karena lokasi Pancuran 5 ini berada di tengah-tengah hutan pinus yang sangat lebat. Dan sesampainya di Pancuran 5, terlihat ada sebuah batu yang datar, serta di sekitarnya terdapat sisa-sisa dupa, bunga, dan kemenyan yang mengering. Nah, menurut Pak Junet, batu datar ini biasa digunakan orang untuk bersemedi, sekedar mencari wangsit atau mencari kekayaan. Pak Junet langsung meletakkan sesajen, menyalakan dupa, dan membakar kemenyan. Kemudian dia berlutut lalu merapalkan sebuah kalimat. Kula nuwun sewu Gusti ingkang Maha Welas Asih. Kawula saweg bangu winga-winga jin setan kang tak utusi badya sebarang waja lelayu sebat. Hamba dateng rawuh ing papan menika ajeng nyuwun pitulungan saking Gusti. Setelah itu Pak Junet menyembelih ayam cemani di samping sesajen. Darah mengalir sampai ke air pancuran. Lalu seketika air pancuran berubah menjadi warna merah darah. Seketika angin berembus sangat kencang. Lalu tiba-tiba dari balik pancuran muncul sesosok berwujud seperti manusia. Sosok ini memiliki tanduk di kepalanya, lidahnya menjulur panjang, matanya merah menyala, dan 2 taring di mulutnya memanjang sampai ke dadanya. Sosok ini sering disebut dengan nama Uraga. Kamu ada perlu apa datang ke hutanku? Maaf mengganggu waktumu. Saya datang ke sini lagi karena kemarin saya sudah melakukan apa yang kamu perintahkan. Hari ini tujuan saya ingin meminta pertolongan supaya pabrik saya mampu mencapai target penjualan. Tujuan saya bukan untuk mencari kekayaan, namun agar saya mampu membayar upah karyawan saya. Kamu sudah mengubur kepala laki-laki di pabrikmu. Sekarang, bawalah air dari kolamku ini. Tuang di sumber air di pabrikmu. Dan jangan lupa dengan bagianku. Kemudian diambillah air kolam dari Pancuran 5 oleh Pak Junet dengan menggunakan botol kaca. Lalu sosok itu perlahan mulai menghilang dari kegelapan. Setelah mereka kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan pulang, di tengah perjalanan saat menuruni lereng bukit kaki gunung, setelah melewati sebuah tikungan, mereka dikejutkan oleh sekawanan kerahutan yang menghadang mobil mereka. Supir Pak Junet saat itu mencoba menekan klakson, serta mengedipkan lampu mobilnya berkali-kali. Tapi kawanan kera ini justru malah membabi buta
dengan naik ke atap mobil dan mencakar jendela mobil mereka. Hingga mereka hanya bisa diam di dalam mobil dan menunggu sampai 45 menit. Barulah kawanan kera ini pergi dan mereka bertiga melanjutkan perjalanan lagi. Akhirnya jam 3 dini hari mereka sampai di pabrik. Dan Pak Rum langsung pulang saat itu ke rumahnya karena paginya dia harus kembali berangkat ke pabriknya lagi. Singkat cerita, saat Pak Rum kembali ke pabrik, Pak Rum merasa ada yang aneh. Karena hawa yang ada di pabrik tidak seperti biasanya. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, terdengar suara pintu area limbah terbanting dengan keras. Pak Rum langsung menghampiri suaranya sendirian. Dan begitu sampai di area limbah, Pak Rum tidak menemukan apa-apa. Hanya saja, di lokasi tempat dia mengubur kepala manusia kemarin, mencuat darah dengan warna merah yang masih segar. Pak Rum kembali menggali tanah di lokasi itu, dan dia terkejut bukan main. Ketika melihat kepala yang kemarin sudah tidak mempunyai bola mata, kali ini kedua matanya kembali lagi, dan sedang melotot ke arah Pak Rum, serta menyemburkan darah dari mulutnya. Pak Rum langsung menginjak kepala tersebut, dan kembali menguburnya dengan tanah, dan dia langsung lari ke dalam pabrik. Ketika tiba waktu pulang, Pak Rum kemudian mampir ke rumah Mbak Pujo, ayah dari istrinya. Dan dari sinilah Mbak Pujo mendapatkan cerita yang detail dari kejadian yang dialami Pak Rum mengenai pabriknya. Dan kemudian dia ceritakan kembali ke Agni saat Agni beranjak dewasa. Hati-hati nak. Gak usah ikut hal yang begitu. Aku cuma ingin kamu dan anakku Parmi hidupnya tenang. Pikirkan lagi nasib anakmu Agni. Iblis itu gak ada yang gak merugikan nak. Dia punya tipu daya yang bisa bikin kita buta. Apalagi kalau berkaitan dengan harta. Meskipun Junet bilang tidak ada niatan untuk mencari kekayaan. Namanya juga manusia. Sudah takdirnya punya hawa nafsu dan angkara murka. Sebuah pesan dari Mbak Pujo untuk Pak Rum, supaya dia bisa menjaga dirinya dan juga keluarganya. Singkat cerita, keesokan harinya saat Pak Rum kembali ke pabrik, sudah ada Pak Junet yang menghadangnya di dekat ruang produksi. Rum, apa yang kamu perbuat di pabrikku ini? Aku udah percaya sama kamu, tapi ini balasannya. Lihat aja Rum, aku udah gak bisa apa-apa lagi. Kamu tahu sendiri akibatnya. Pak Rum langsung lari ke arah limbah. Dan begitu sampai di area limbah, betapa kagetnya dia ketika melihat 6 orang buruh yang terikat kepalanya di tiang sumur dekat kolam limbah. Semuanya meninggal dengan lidah yang menjulur dan matanya melotot serta darah yang mengalir dari hidung. Seketika penyesalan datang karena Pak Rum sadar jika dia adalah tumbal selanjutnya. Dia teringat akan pesan dari Mbak Pujo semalam. Jika Pak Junet pasti punya rencana jahat untuk dirinya dan juga keluarganya. Sepulang dari pabrik, Pak Rum langsung mampir ke rumah Mbak Pujo lagi. Dan dia menceritakan lagi semuanya. Perasaan Mbak Pujo menjadi sangat sedih karena mungkin beliau juga sadar jika nanti anaknya Parmi akan segera menjanda dan cucunya Agni akan menjadi anak yatim. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada yang bisa diperbuat oleh Mbak Pujo dan juga Pak Rum selain hanya berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada satu cara nak, agar kamu bisa terlepas dari hal ini. Tapi resikonya besar sekali. Kamu siap? Datanglah ke Panjuran 5 sambil membawa ini. Temui iblis itu. Jangan ada keraguan di hatimu. Tuangkan di kolamnya. Dan insya Allah, ini bisa menghentikan hal yang kamu hadapi. Semoga bisa menyelamatkan teman-temanmu di pabrik. Mbak Pujo lalu memberikan air jam-jam yang masih beliau simpan pemberian dari tetangganya
yang pernah pergi haji. Setelah itu Pak Rum pulang ke rumah, dan sebelum menuju ke Pancoran 5, Pak Rum sempat pamit ke istrinya dan berpesan kepada istrinya. Dek, kalau nanti atau besok aku tidak pulang, tolong ikhlaskan aku. Aku titip Agni. Aku ada tabungan yang aku simpan untuk masa depan Agni. Semua yang kamu butuhkan ada di kotak dalam lemari. Suara kentongan dari warga terdengar keras dari luar rumah, yang memberi tanda dari warga akan adanya bencana atau bahaya di sekitar desa. Mbak Pujo menuju teras rumah, dan banyak warga yang berlarian menuju arah pabrik. Tidak beberapa lama Parmi lari ke halaman rumah sambil menggendong Agni, yang kala itu masih berusia 5 tahun. Pak, suami Parmi, Pak. Mas Rum ada di pabrik, Pak. Kemudian mereka langsung lari menuju lokasi kebakaran, dan sesampainya di depan pabrik, Parmi langsung menangis histeris begitu melihat kobaran api yang besar sudah melahap bangunan pabrik. Warga ramai berusaha memadamkan api yang sudah terlanjur besar. Hingga beberapa saat kemudian terdengar teriakan dari seorang laki-laki dari dalam pabrik. Dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sekujur tubuhnya dipenuhi api keluar dari dalam pabrik. Tubuhnya menggeliat kepanasan, dan semua warga di sana langsung mundur karena merasa ngeri melihat kondisi laki-laki ini yang sudah gosong dan sekarat masih bisa berusaha berjalan keluar dari pabrik. Dan entah kenapa Mbah Pujo dan juga Parmi merasa yakin jika laki-laki tersebut adalah sosok Pak Rum. Hingga akhirnya hal yang paling mengenaskan kembali terjadi. Menurut kesaksian Mbah Pujo, saat melihat laki-laki tersebut, tiba-tiba Parmi menjadi seperti orang yang kehilangan kesadaran. Dia lari menuju ke arah laki-laki yang terbakar itu tanpa memperdulikan siapapun. Warga sempat meneriaki Parmi dan berusaha menariknya, namun tidak ada yang berhasil menolong Parmi. Dan di saat Parmi yang sudah berada di dekat laki-laki yang terbakar itu, Mbah Pujo melihat dengan jelas sosok laki-laki yang terbakar itu berubah menjadi sosok iblis yang sangat besar yang pernah diceritakan oleh Pak Rum. Di saat itu juga Mbah Pujo sadar bahwa laki-laki yang terbakar itu hanyalah jebakan dari sosok Wurga. Dan kini Parmi sudah masuk ke dalam jebakannya bersamaan dengan kobaran api yang semakin membesar di pabrik tersebut. Tapi untungnya Agni ini selamat, dan dia berada di pelukan Mbah Pujo sambil menangis melihat ibunya yang sudah menghilang di telan api. Sementara hampir 80% dari seluruh bangunan pabrik sudah terbakar habis. Dan anehnya semenjak kejadian itu Pak Junet tidak pernah terlihat lagi. Lalu pada akhirnya Mbah Pujo lah yang membesarkan Agni sampai saat ini. Oke, itu tadi cerita tragedi horor yang dialami oleh Agni, yang dia dapatkan dari kesaksian kakeknya sendiri, yaitu Mbah Pujo. Cerita ini dirangkum oleh Agni dan kemudian ditulis lagi oleh Skala Niskala di akun Twitternya. Jadi buat kalian yang mau baca versi tulisannya dan lebih detail lagi mengenai ceritanya, kalian langsung mampir aja ke akun Twitternya Skala Niskala
Linknya gue taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu aja video di segmen cerita horor kali ini. Gua Jamal dari Lentera Malam pamit. Bye.